Tapi le uronyo urung siklun, baik kadangkala keluarga lun, famili lun, saudara kita semua yang mereka berpuasa karena tidak enak dengan tetangganya, yang mereka berpuasa karena diperintahkan di kantornya, yang mereka berpuasa karena dibebankan oleh atasannya, sehingga puasa yang mereka kerjakan tidak sedikit pun karena landasan iman. Puasa yang demikian yang kita laksanakan berhari-hari sampai hari ke-7 hari ini, hamba Allah, jangan berharap akan kita dapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang solat tarawih dan Aisyah, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan, Allah yang masih memberikan kita kekuatan untuk sanggup dan kuat melangkahkan kaki untuk beribadah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah akan terus menjaga kita, memberi kesempatan untuk kita semua untuk bersama-sama mengantarkan bulan Ramadan sampai ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala, posisi paling utama dalam kehidupan. Beliau adalah makhluk termulia, tidak ada dua dalam kehidupan manusia. Tetapi beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Kita mayoritas umat Islam, khususnya di tempat kita di Kota Loksmawe, hadir ke masjid pada 10 awal Ramadan. Tetapi Nabi beribadah lebih kuat dan lebih banyak pada akhir-akhir Ramadan itu tiba. Semoga kita akan mampu mengaktualisasikan semua yang dipraktikkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati imam syekh masjid yang kita cintai, pengurus jamaah sidang solat Aisyah dan tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga berkumpul kita malam ini di tempat yang mulia ini, Allah izinkan suatu waktu kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tertarik dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya, di mana Rasul berpesan. Hadis ini sering kita baca dan sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh ulama hadis terkemuka, baik itu Bukhari dan Muslim dan ulama hadis lainnya. Bagaimana narasinya? Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kalimat man di permulaan itu bisa diartikan siapapun. Kenapa demikian Ustadz? Karena man fungsinya sebagai mausul musyarak, artinya orang laki-laki, perempuan, anak kecil yang berpuasa. Bila mereka berpuasa sesuai dengan ketentuan, apa kata Nabi? Man shama ramadhana, siapapun yang berpuasa iman, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu. Yang menjadi pertanyaan kita malam ini adalah, apa yang dimaksud kalimat iman dalam hadis Nabi tersebut, dan bagaimana konsepsi kalimat ihtisaba dalam hadis Nabi tersebut? Menurut Imam dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa makna iman sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa orang yang berpuasa karena beriktikad bahwa puasa ini wajib dan fardu hukumnya, dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun umat Islam di seantero dunia. Mereka yang sudah berKTP-kan Islam, mereka yang sudah taklif, mereka yang sudah mukallaf. Apa kata Nabi? Orang-orang yang berpuasa dengan kategori iman. Berapa banyak di antara kita malam ini hamba Allah, baik di masjid ini ataupun di luar masjid, di Kota Lok Semawe, di Aceh, dan secara universal di Nusantara sekalipun, orang-orang yang berpuasa kala datang Ramadan itu, mereka geserkan niatnya tidak lagi karena fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena gila pujian, melainkan karena gila sanjungan, melainkan karena menuhankan pimpinan dan atasan, sehingga mereka berpuasa bukan lagi lillahi ta'ala. Kalau kita yang punya iman yang kuat, tidak potong kompas berbicara dengan manusia, walaupun kita dilihat oleh pimpinan, walaupun kita dilihat oleh orang yang berada di atas kita, walaupun dilihat puasa kita oleh siapapun, tidak akan berefek bagaimana kualitas puasa yang kita laksanakan, karena puasa yang kita jalankan semata-mata karena fardu perintah Allah. Tapi le uronyo urung si'lun, baik kadangkala keluarga lun, famili lun, saudara kita semua, yang mereka berpuasa karena tidak enak dengan tetangganya, yang mereka berpuasa karena diperintahkan di kantornya, yang mereka berpuasa karena dibebankan oleh atasannya, sehingga puasa yang mereka kerjakan tidak sedikit pun karena landasan iman. Puasa yang demikian yang kita laksanakan berhari-hari sampai hari ke-7 hari ini, hamba Allah, jangan berharap akan kita dapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apalagi orang-orang yang berpuasa karena konotasi ria dalam hatinya, menyohana hadir masjid wate teput dengan to bibi, dengan rudah ibabah di puronyan hana pahudep. Kalau dia berpuasa tidak mempublikasi kepada orang lain, rasanya tidak sempurna ibadah puasa yang dia laksanakan. Padahal Rasul berpesan dalam bulan Ramadan itu, pilih untuk berdiam diri di rumah, gunakan waktumu untuk beribadah. Namun orang-orang yang berpuasa karena bukan landasan iman, mereka lebih suka mempublikasi ibadahnya kepada orang lain. Yang gedanyo-danyo yang inang kadangkala karena ingin memamerkan mukenah baru kita yang dibeli oleh suami, bu. Mereknya dari Itali, mereknya dari Prancis. Solat jamaah kita di masjid, solat tarawih kita di masjid. Saat menjelang Ramadan itu tiba, kita sampaikan kepada saudara kita, saya akan rajin solat tarawih. Tetapi kalau saudara kita tidak pergi ke masjid, kita pun alpa karena ingin menampilkan kepada manusia lainnya. Dalam sebuah pendapat ulama disampaikan bahwa orang yang berpuasa bukan karena iman, artinya mengedepankan keperluan dan ingin dipuji oleh orang lain, termasuk dalam kategori ria. Apa kata ulama? Apa kata para alim ulama? Ar-riya'u syirkul asghar. Ria itu merupakan dosa, merupakan kesyirikan yang kecil. Artinya kita posisikan posisi Tuhan dengan posisi orang lain.
Mesuruhnya kuyuan bak ujung niat puasa kena lillahi ta'ala. Semua ibadah yang kita kerjakan solat lillahi ta'ala. Tapi ada orang lidahnya berkata lillahi ta'ala, dalam prakteknya mereka gila sanjungan dan pujian. Kalau demikian puasa yang kita kerjakan hari ini sudah 6 Ramadan, belum termasuk puasa kita hamba Allah dalam kategori imana wahtisabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat ihtisab diartikan dalam kitab Fathul Bari adalah orang-orang yang gemar berpuasa karena menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam segala sektor. Saya sempat terenyuh tadinya mendengar penyampaian pengumuman yang disampaikan oleh MC dan protokol. Tidak ada masjid yang mengemukakan bahwa sedekah untuk baju lebaran anak yatim. Satu-satu masjidnya yang selama saya bergerilya dalam bulan suci Ramadan, itulah di Masjid Kutablang. Artinya kita memiliki kualitas iman yang kuat. Kenapa kita mau berderma malam ini, dalam Ramadan ini? Karena kita hitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Satu kebaikan yang kita laksanakan akan dilipat gandakan 100 kali lipat. Di luar Ramadan nurung si'lun taboh kebaikan tanya pubut gebalah tiplu. Lagi disampaikan dalam ayat Al-Isra ayat pun, di mana ibadah sembah yang gedanya 5 wate sama lagi posisi 50 wate. Disampaikan oleh Imam Asyuti dalam Hasyiah Sawinya, walaupun Muhammad ibadah puas, ibadah solat itu dibebankan kepadamu 5 waktu oleh Allah, tapi yakinlah setiap waktunya akan diberikan pahala 10. Di luar Ramadan, kebaikan yang kita kerjakan akan diberikan lipat ganda oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Sedangkan dalam Ramadan kali 10. Artinya saboh kebaikan yang tanya puput dalam bulan Ramadan nurun syi'lun diberikan pahala oleh Allah Ta'ala 100 kali lipat. Bayangkan kalau malam ini 19 juta, besok bertambah. Bahkan semua orang-orang yatim, fakir miskin, piatu yang ada di kemasjidan Kutablang ini, mereka tidak akan terlunta-lunta, sehingga ketidakberadaan ayahnya tidak terasa dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka mampu menerima saluran, menerima bantuan dari hati-hati yang ikhlas yang ada di Masjid Kutablang ini, hamba Allah. Ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ihtisab itu satu sisi adalah kita hitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Gemar kita beribadah. Anak pupu pak, Maksud dah waktu nak jok sedekah masjid, nyolam puasa long jok sedekah dumna gebi pahala oleh Allah Taala. Itu tidak ada jadi masalah. Kenapa? Karena memang anjuran dalam hadis ihtisaba. Kita hitung bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Taala terhadap ibadah yang kita kerjakan, sehingga muncul semangat untuk kita kerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, oleh para ulama, i'mal lidunyaka ka'annaka tamutu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan suatu aktivitas untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gada. Kerjakan amalan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan kita hitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sisi yang kedua, ihtisab itu hamba Allah. Satu sisi kita hitung pahala supaya gemar kita beribadah. Sisi yang lain adalah jangan pernah kita lupakan dosa yang pernah kita kerjakan. Bedah pak boleh malam pak. Bedah hati-hati tanyo. Jamun long hana pernah long sentuh Al-Quran. Jangan biarkan Ramadan ini Al-Quran itu menjadi hiasan lemari di rumah kita. Jangan sampai datang tamu ke rumah kita melihat Al-Quran saat diminta mudoi kedroi watai bukai abe. Jangan sampai sajadah tidak pernah kita tempelkan kening. Ke masjid kita jarang. Tiang-tiang yang ada di masjid ini menjadi saksi saat ditanyakan oleh Allah, oleh malaikat Allah, adakah jamaah masjid Baitul Huda yang ada di Kutablang ini solat tarawih, solat dalam bulan Ramadan? Kalau kita alpa ke masjid, maka dia akan menjawab, mereka tidak pernah hadir ya Rabb. Mereka sibuk dengan hiruk pikuk duniawiyahnya. Mereka sibuk mengumpulkan harta. Mereka sibuk dengan memfoya-foya. Mereka sibuk dengan mencari ketenaran di dunia. Mereka lalaikan ibadah dan melakukan kemaksiatan tanpa batas.
Dan sekarang Bu, yang membuat hati kita tragis, sangat banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk-penduduk kita. Urutan tertinggi adalah meninggalkan solat. Puasa, mereka puasa, tetapi solat diabaikan. Itu merupakan dosa besar dan maksiat dalam kehidupan. Inilah puasa yang kita laksanakan. Kita hitung jamun lung cukup bro. 1 tahun yang lalu saya bermandikan dengan noda dosa. 1 tahun yang lalu saya bergelimang dengan maksiat. 1 tahun yang lalu entah apa kejahatan yang saya kerjakan, penuh catatan dosa dalam buku yang dicatat oleh malaikat. Tahun ini kita hitung dosa tersebut, bukan untuk membanggakan diri kita publikasi kepada orang lain, akan tetapi menangis sejadi-jadinya, menetes air mata kita di sepertiga malam. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Long taubat kedrawan ya Allah dalam bulan Ramadannya. Saya taubat kepadamu ya Rabb dalam bulan Ramadan ini. Ampunkan dosa saya. Jangan biarkan saya terjebak dalam kemaksiatan yang sama. Lindungi saya. Semoga saya mendapatkan titel muttaqin usai Ramadan. Menghitung dosa dalam bulan suci Ramadan itu merupakan muhasabah diri terhadap kekurangan yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu supaya diperbaiki dalam Ramadan ini. Kalau 2 kategori tersebut sudah kita praktekkan hamba Allah, apa janji Nabi dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala segala sesuatu yang kita kerjakan dulunya. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir disampaikan bahwa oleh Imam Al-Mawaridi, penamaan Ramadan itu alasannya karena panas. Kenapa panas? Karena dalam bulan Ramadan itu dibakar semua dosa umat Muhammad yang pernah dia kerjakan. Sumia Ramadan li yarmidudz dzunub fi syahri Ramadan ayahrikuha. Artinya dalam bulan Ramadan ini akan dibakar semua dosa umat Muhammad yang pernah dikerjakan dulunya, yang kemudian mereka akan terlepas dan bebas dari dosa tersebut. Maka wajar wate ujung Ramadan gekun dengan uro raya Aidil Fitri. Kenapa? Kalau kita lalui konsep yang sudah kita sampaikan tadi, akan bersih kita seperti bayi lahir dari orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat urang syi'lun bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ulun tuan mohon izin han lepah dan lanjut sembahyang tarawih bersama karena diajak oleh bapak dan dim untuk berkunjung ke tempat Abu Payapasi. Ulun tuan bersama rombongan Ustadz Damanhur juga ikut untuk ziarah ke sana. Kami lanjut solat tarawih nanti sepulang dari tempat tersebut. Mohon izin atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.